Setelah mendengar gagasan yang dilontarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, para panelis memberikan tanggapannya terkait gagasan Capres dan Cawapres dalam acara dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Pada dasarnya sudah mewakili hanya jawaban yang masalah persekusi, keragaman, beda keyakinan, beda agama, agar tetap kita tuh beragama secara wasatiyah ya. Itu tadi kurang tereksplor dengan baik sih, kurang terjawab dengan baik begitu. Itu sih. Ya visi misinya bagus gitu ya. Namun demikian kita lihat apakah janji-janji yang ada di dalam visi misi itu akan nanti benar-benar terwujudkan nggak di dalam kalau seandainya dia menjadi presiden ataupun wakil presiden ya, ini sangat penting sekali gitu, karena pada dasarnya sih sebenarnya visi misinya itu menuju Indonesia unggul ya, misalnya dengan kata-kata menggunakan yang baik tadi ya, kata Pak Mahfud begitu ya, menggunakan yang baik dan menciptakan sesuatu baru yang lebih baik misalnya. Harapannya sih apa yang disampaikan tadi bisa terimplementasikan kalau beliau-beliau ini akan menjadi pemimpin bangsa ini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai paslon 3 menyampaikan visinya, yakni mewujudkan negara maritim yang adil dan sejahtera. Tapi saya mengkritisi dan bertanya ke mereka atau ke beliau, di dalam dokumennya pembahasan tentang negara maritim sangat minimalis. Ya, bahkan persoalan kebangsaan yang diangkat itu tidak ada negara maritim. Ya. Sangat sedikit yang dibahas. Maka saya bertanya, kok Anda menjadikan diksi negara maritim itu seolah-olahnya retorika, hanya sebagai aksesori. Beliau menanggapi bahwa ini kita akan mempertimbangkan untuk revisi. Kemudian yang kedua yang menarik dan kami kritisi atau saya kritisi adalah soal obsesi paslon 3 untuk menekan angka kemiskinan ekstrim itu 0% dan kemiskinan umum itu 2,5%. Itu juga sangat ambisius karena apa? Sekarang posisi angka kemiskinan kan itu 9,3%. Mau menekan menjadi 2,5% itu agak sulit, apalagi kondisi ekonomi domestik tidak favorable, tidak kondusif, dan kondisi global juga tidak kondusif. Itu jadi harus realistis lah, konservatif lah menekan angka kemiskinan. Bahkan yang ekstrim tadi 0, ya 0. Kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya sandang makan papan gitu ya. Sandang pangan papan, kemudian sekolah, pendidikan, informasi. Nah, apakah mampu mereka paslon 3 itu mampu menekan itu sampai 0%? Saya kira itu mimpi. Nah, itu juga saya sampaikan. Kemudian yang ketiga tentang IKN. IKN itu undang-undang IKN Ibu Kota Negara. Saya mau kritisi, tolong jangan menggunakan istilah Nusantara, tetapi pakai istilah Ibu Kota Negara. Karena undang-undangnya nyebut Ibu Kota Negara, bukan Ibu Kota Nusantara. Bahkan IKN itu justru memberikan, jadi saya kritisi tadi, memberikan karpet merah, memberikan jalan tol kepada investor asing. Bayangkan dalam pasal 16A itu disebutkan bahwa kepemilikan bisa sampai 190 tahun untuk HGU, hak guna usaha. Untuk HGB 160 tahun. Jadi IKN itu justru nanti akan diserahkan kepada investor asing. Itu mirip dengan apa yang dilakukan di zaman kolonial. Jadi negeri kita diserahkan ke mereka. Ya, 3 pertanyaan saya tadi itu berkaitan dengan yang paling penting ya. Banyak sekali pejabat publik sekarang itu berduplikasi dirinya sebagai pengusaha. Nah, 2 persoalan ini kan, satu persoalan ini adalah hal yang fundamental. Jadi pengambilan keputusan kita itu cenderung kabur bias antara ini dirinya sebagai pengusaha atau kemudian pejabat publik yang harusnya berpihak kepada publik, bukan berpihak kepada afiliasi usahanya. Dan yang kedua, pertanyaan saya tadi tentang bagaimana nih dui fungsi TNI Polri yang dulu dihapuskan sekarang mulai dibuka kembali melalui Undang-Undang ASN. Ini krusial dan tadi
jawaban capres dan cawapres memang tidak langsung menusuk ke persoalan ya, masih ada di wilayah yang ambang dan safety ya, aman ya. Tapi ya pendapat saya itu adalah jawaban yang bisa dihormati meskipun masih belum puas sebetulnya banyak pihak atas dua pertanyaan itu yang krusial, karena persoalannya ialah oligarki ini juga masuk ke semua lini gitu. Jadi capres-cawapres ini juga akan bermain aman untuk kemudian sampai pemilu ini dan kemudian elektabilitasnya menjadi lebih baik. Pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, yang pertama terkait dengan P3K, guru-guru kita yang tersedot ke sekolah negeri, ada sekitar hampir 7.000 ya yang pindah. Lalu juga yang kedua adalah pertanyaan terkait dengan perguruan tinggi ya, karena dari perguruan tinggi negeri banyak membuka peluang-peluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa mereka, dan ini cukup mengganggu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ya. Yang terakhir itu adalah terkait dengan Omnibus Law, undang-undang kesehatan yang kami pikir berpotensi tidak akan terlalu berpihak kepada pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang dari keseluruhan jawaban yang diberikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kami memberikan apresiasi. Yang pertama, Pak Ganjar katanya yang pertama itu nanti akan memberikan kemungkinan memberikan bahwa guru itu dipinjam dulu ya, tapi beliau juga mendorong ya agar organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan itu betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru ya. Dan saya sangat mengapresiasi, memang itu menjadi tugas kita lah ya sebagai penyelenggara pendidikan, memberikan tahap kesejahteraan yang memadai untuk guru-guru kami. Tapi pada saat yang sama juga hendaknya pemerintah juga menghargai ya ikhtiar yang diupayakan oleh kami dalam mendidik guru-guru kami ya, sampai mereka memiliki pendidikan tinggi, memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau tahu-tahu mereka begitu saja pindah ke sekolah negeri, rasanya tidak begitu adil. Nah, karena itu nanti kami memohon selanjutnya ada elaborasi yang lebih detail terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan ditempuh oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau beliau-beliau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Yang kedua, saya mengapresiasi juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya memang kebijakan perguruan tinggi negeri dalam merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya itu ada kecenderungan eksesif. Tadi beliau mengatakan demikian. Dan saya memahami bahwa mereka nanti akan mencoba mencari solusi-solusi yang terbaik. Termasuk juga terkait dengan Omnibus Law, undang-undang kesehatan yang kami anggap sangat terlalu pro market ya, dan posisi rumah sakit Muhammadiyah yang lemah menghadapi industri peralatan kesehatan, industri farmasi ya. Kami khawatir nantinya ini akan membuat rumah sakit kita juga semakin turun daya tawarnya menghadapi industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Dan itu tadi dipahami juga oleh Pak Ganjar, memang isu ini sangat politis ya, dan beliau melihat semoga ke depan nanti akan ada penyesuaian yang memiliki keberpihakan kepada organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu masukan-masukan kita itu didengar dan nanti betul-betul diimplementasikan ketika di antara tiga pasangan itu nanti salah satunya tentu ya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi supaya tidak kesan bahwa suara-suara Muhammadiyah ya sekedar seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu yang tidak ada artinya sama sekali. Dan tentu saya yakin capres cawapres yang kemarin di Solo maupun yang sekarang di UMJ, saya yakin akan mendengar aspirasi kita, sehingga nanti kalaupun terpilih juga insya Allah akan menjalankan aspirasi dari Muhammadiyah. Oh iya, ya pertanyaan saya memang terutama pertanyaan yang terakhir ya. Ya, itu sebenarnya prinsip ya. Pertanyaan yang prinsip bahwa kalau nanti Mas Ganjar sama Prof Mahfud itu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden,
kira-kira pernyataan pertama kali yang akan disampaikan ke publik itu seperti apa. Termasuk juga kalau tidak terpilih. Dan kemudian ada indikasi yang cukup kuat terjadinya kecurangan yang masif, sistematis, dan terstruktur. Nah, kira-kira juga nanti akan menyatakan seperti apa di hadapan publik. Saya yakin pertanyaan itu memang tidak mungkin untuk dijawab ya, karena memang susah untuk dijawab.